Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Roh Kudus mengubah kita. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Kita membaca tentang kisah Pentakosta dalam kitab Kisah Para Rasul dalam Alkitab yang ditulis oleh Santo Lukas untuk menjelaskan perjalanan dan kehidupan gereja tepat setelah Yesus naik ke surga. Pentakosta dalam bahasa Yunani, Pentekoste, sebenarnya berarti ke-50. Dalam tradisi Yahudi, Pentakosta terjadi 50 hari setelah Paskah atau Passover, saat Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir. Di gereja, Pentakosta menandakan hari terakhir masa Paskah setelah merayakan kebangkitan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita menyebut Pentakosta sebagai hari lahir gereja. Pada hari Pentakosta, gereja lahir, yaitu saat para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Semua murid-murid sedang berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Ketika tiba-tiba terdengar suara tiupan angin kencang dan memenuhi tempat itu. Kemudian lidah-lidah seperti nyala api turun dan bertebaran di masing-masing kepala mereka. Pada saat itu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang memungkinkan mereka berbicara dalam semua bahasa yang berbeda. Pada saat itu di Yerusalem ada banyak sekali orang dari berbagai bangsa. Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika orang-orang ini mendengar suara itu, mereka berlari ke rumah tempat para murid berada, dan mereka sangat terkejut karena mereka semua dapat mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Petrus maju dan menjelaskan kepada orang banyak, "Bertobatlah dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Janji itu untuk kamu dan untuk anak-anakmu, dan untuk semua orang yang dipanggil Tuhan Allah kita." 3.000 orang memberi diri dibaptis dan menerima Yesus, dan lebih banyak orang terus berdatangan ke gereja sejak hari itu dan seterusnya. Sampai hari ini ada 2,5 miliar orang menjadi pengikut Yesus. Jadi apa artinya ini bagi kita hari ini? Yesus berjanji kepada murid-muridnya, "Aku akan selalu menyertaimu setelah aku naik ke surga." Inilah bukti janji Yesus. Dia mengutus Roh Kudus bagi kita masing-masing. Kita tidak melihat lidah api di atas kepala untuk berbicara 20 bahasa yang berbeda, tetapi lebih daripada itu. Kita akan melihat buah roh, yaitu kesabaran, kemurahan, sukacita, kasih, kesetiaan, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat ulang tahun gereja. Ayat hafalan kita 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk belajar dengan baik dan bimbing kami agar menjadi anak yang lebih baik dari hari ke hari dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus mengubahkan kita menjadi lebih baik sesuai kehendak Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.